bahwa ide dasar dari reformasi sistem perpajakan tentunya adalah dalam rangka membuat tata kelola perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Dan dengan semangat itulah kita bersama-sama hari ini ingin mengajak semua pihak untuk dapat menyampaikan gagasannya di forum ini secara terbuka, apalagi kalau kita berbicara khususnya mengenai keterbukaan politik legislasi. Ada beberapa hal yang membuat kita memang harus melakukan reformasi pajak. Yang lain misalnya kita ini punya beban pembangunan jangka panjang, ya, di mana sumber pembangunan kita itu lebih pada pinjaman, dan juga pemanfaatannya itu juga kurang efektif karena dari report Silpa tahun lalu aja 217 triliun gitu. Nah, jadi ini menjadi permasalahan kita untuk mencari pendanaan yang lebih baik. Bahwa yang kita buka adalah room yang selama ini bisa kita improve dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat, karena pajak itu dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan yang membayar pajak adalah masyarakat. Di sisi yang lain, keadilan dan pemerataan menjadi parameter yang lain juga kita harus implementasikan. Jadi reformasi perpajakan ini kan benarnya sudah menjadi wacana yang dari rezim ke rezim gitu kan. Sebelum bahkan menurut saya dari Orde Baru pun sudah punya inisiatif untuk melakukan reformasi perpajakan, karena beberapa aturan-aturan perpajakan konon katanya masih mengacu pada hukum-hukum kolonial dan sebagainya gitu kan. Nah, sejak ini kita ingin benar-benar melakukan reformasi mengenai perpajakan kita gitu. Bahwa reformasi perpajakan yang diinginkan kita semua ini adalah bagaimana pajak itu bisa mengoptimalkan kebijakan belanja dan menghasilkan pendapatan. Kita tahu semua bahwa APBN kita yang dijelaskan oleh Pak Suryo ini mengalami defisit, mengalami kontraksi. Nah, kontraksinya ini di kuartal pertama aja sudah mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Belum lagi masuk kuartal ketiga dan seterusnya. Itu masalahnya kemudian daya sebar dan daya viral dari pemerintahan itu adalah memang jauh lebih cepat daripada kesempatan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat luas. Karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, kemudian menjadi suatu pemberitaan yang negatif. Tentang kenaikan pajak pendidikan, terus pajak sembako, saya lihat ini bisa-bisa juga pemicu sebagai penurun imun, saya lihat. Karena di masyarakat di bawah, dia menanggapi isu itu berbeda dengan orang yang ada di perkotaan atau yang di Jakarta. Ketidakjelasan dari pemerintah menjelaskan reformasi yang dibutuhkan seperti apa, sekomprehensif apa yang diperintah, itu menjadi prinsip keadilan dan manfaat tidak nyambung. Diskusi ini menjadi semakin besar dan malah memesikan tujuan sesungguhnya, karena pemerintah memilih untuk tidak menjelaskan secara clear. Itu sebetulnya yang terjadi dalam perspektif media. Apakah bijak membicarakan terutama tentang pajak sembako dan pendidikan ini di masa pandemi? Tidakkah hanya melahirkan kegaduhan? Itu juga pertanyaan yang bisa berakibat merosotnya kepercayaan publik, seperti sudah tadi disampaikan.